kalau biasa kita bilang nerakanya itu ada di Komandokro. Sampai langsung datang panitia sana, ada indikasi doping. Badan kau kecil lah, kau bisa melewati rintangannya. Dua orang Indonesia, terutama pemadam-pemadam di Jakarta, sangat dahsyat begitu. Saya bilang, Torson, otit naik. Jakarta Firefighter Challenge Brevat. Ewako, Rilak. Baik, terima kasih untuk pengalaman saya mengikuti kegiatan Brevat ini. Yang pertama, saya mengikuti ini di tahun 2018. 2018 saya pertama kenal kaitan permainan Brevat, dan menurut saya ini salah satu permainan yang ada di pemadam yang menurut saya masih paling berat lah. Apa yang sudah kita mainkan selama ini dari berbagai cabang-cabang permainan di pemadam kebakaran, masih Brevat lah kalau buat saya yang masih benar-benar sangat menantang. Itu aja. Ya, sama seperti Bang Naga, bahwasanya Brevat ini sangat menantang bagi pemadam ya, karena kegiatan ini terdiri dari kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh firefighter atau pemadam kebakaran. Awalnya terpilih menjadi yang mewakili Damkar atau mewakili Indonesia menjadi pemain Brevat, kita melalui seleksi dulu. Seleksi 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta, seluruh pemadam DKI Jakarta kita mengikuti seleksi. Sampai yang lolos, kita masuk karantina di Pusdiklat Ciracas selama 2-3 bulan. Kita karantina di situ, melakukan pembinaan fisik, pemahaman materi, yaitu setiap hari kita lakukan selama 3 bulan sebelum kita dikirim ke Singapura. Kalau untuk pengalaman saya pribadi, tahun 2018 11 negara, tapi mengirim 2 kontingen per 1 negara. 2 kontingen, jadi 11 negara kali 2 ada 22 kontingen. 2019 berapa negara? 16 ya? 16 negara. Karena Brevat itu semakin tersebar dan merasa semakin tertantang negara-negara lain, sehingga membuat pesertanya semakin banyak. Negara yang paling berat masih tuan rumah, Singapura sendiri, dan dari dulu dia belum ada yang bisa mengalahkan sampai saat ini. Belum ada yang bisa merebut medali emasnya itu. Kalau untuk 2018, saya yang tim inti mainnya. Untuk 2019, Saudara Otto Lubang Gaul intinya, saya backupnya sekaligus sebagai apa ya? Mentornya juga, jadi merangkaplah di situ. Untuk di 2019 kita mendapatkan prestasi di juara 3 2019. Untuk babak penyisihan tentu diadakan waktu event Brevat ini. Jadi dari 16 negara itu diambil dulu 2 orang setiap negara, dan kemudian mengerucut menjadi 8. Dan alhamdulillah waktu itu saya yang menjadi mewakili Indonesia dan mentornya Bapak Naga, dan alhamdulillah bisa menjadi nomor 3 ya. Tapi ini bukan semata-mata langsung dapat juara 3. Saya juga udah punya pengalaman 2016 gagal. 2016 mungkin saya kira itu menjadi salah satu faktor penyebabnya kegagalan yang 2016 itu bisa podium 2019. Kendala yang pertama tentunya
kita di sana itu belum familiar beberapa peralatan, terutama tangganya itu. Kemudian kondisi fisik kita, karena kita dari sini benar-benar fit, ternyata di Singapura itu kita mainnya itu main brevat ini setelah hari ke-5. Jadi kita sudah capek di sana drill dengan kegiatan di Singapura itu. Yang menarik ya, tentunya kita bisa podium lah begitu ya. Karena saya termasuk di antara bertiga ini paling kecil gitu. Sampai-sampai pihak panitia sana atau penyelenggaranya mencurigai saya. Ada yang keturunan Melayu bisa bahasa Indonesia, ngomong ke saya sendiri, kira-kira begini bahasanya, badan kau kecil lah, kau bisa melewati rintangannya, katanya gitu. Oh tidak, saya bilang saya latihan di sana secara intensif, kemudian ada pelatih-pelatih yang hebat di sana, saya katakan seperti itu. Dan dalam hati saya, dua orang Indonesia terutama pemadam-pemadam di Jakarta sangat dahsyat begitu. Itu di dalam hati saya. Karena sempat dituduh doping. Iya, karena sempat dituduh saya doping gitu. Untuk teknis saya waktu itu menjadi pendampingnya, yang jelas yang pertama membawa bendera Indonesia kita di sana. Saya sampai bilang sama dia, kamu nggak usah memikirkan nanti kamu bagaimana, atau kamu mau pingsan di situ, mau kegantung di situ. Yang jelas semua kemampuan kamu keluarkan di situ. Bahkan saya, karena dengan banyaknya penonton waktu itu dengan bahasa-bahasa yang berbeda negara, jadi macam-macam bahasa, saya sampai menggunakan bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia lagi. Saya menggunakan bahasa Batak karena kebetulan saya orang Sumatera Utara, jadi saya menggunakan bahasa Batak sama dia, sehingga orang lain nggak ngerti tapi malah ngikutin juga. Orang luar negerinya atau orang Singapura malah ngikutin bahasa apa yang saya sampaikan, mereka menyemangati kita. Karena termasuk bisa saya bilang pengalaman saya dari 2018 ke 2019 untuk di kategori brevat ini, termasuk negara kita salah satu negara yang selalu masuk final dan sangat diperhitungkan waktu itu. Jadi sebenarnya dia juga udah putus asa, udah sempat mau berhenti sewaktu mau ngambil korban, mau rappling, karena yang 3 tim mereka udah persiapan mau komando crawl, sedangkan dia baru mau rappling ngambil korban. Tapi dengan semangat yang saya kasih, saya paksa terus, kamu mau mati di situ, mau apa udah, yang penting jalankan terus. Akhirnya harga diri damkar Indonesia, akhirnya dia bisa podium ketiga. Waktu itu saya bilang bahasa Batak ya? Bahasa Batak. Kalau saya kasih tahu nanti jadi lucu kali ini. Apa-apa. Seperti apa Bang? Saya bilang Torson, oti naik. Saya artinya terus tinggal sedikit lagi, padahal masih sekitar 30 meter lagi karena panjang lintasan di sana itu 40. Sebenarnya masih 30 meter lagi. Cuma saya bilang oti naik sedikit lagi, tinggal sebentar lagi. Saya bilang begitu. Akhirnya panitia sana juga karena mungkin terharu melihat perjuangan dia, sampai mereka juga ikut oti naik. Semua ngomong seperti itu karena mereka termasuk mendukung kita juga. Kasihan mungkin karena posturnya dia kecil, kalau kita berdiri dengan tim-tim sana kita mungkin ininya doang, sebawa ketiak doang. Jadi kasihan ya orang ini. Makanya setelah kita finish di posisi ketiga, sampai langsung datang panitia sana ada indikasi doping. Nah, baru saya bilang boleh kita buktikan secara medis bahwa tim dari Indonesia tidak ada melakukan doping. Itu waktu itu hasil terakhirnya, dan alhamdulillah kita bisa istilahnya berdiri di podium. Itu salah satu yang membanggakan, dan bendera kita bisa berkibar waktu itu. Baik kawan-kawan, apabila Anda terpilih dari wilayah Anda menjadi pemain brevat, yang pertama itu tentu kalian harus semangat. Yang pertama semangat, kemudian Anda disiplin, dan tentunya di samping usaha ya berdoa, tentunya minta kekuatan sama yang kuasa.
Mungkin itu sebagai kiatnya. Kemudian apa yang dilatihkan sama pendamping-pendamping ya dilaksanakan, dan jangan sampai grogi terpengaruh ketika di lintasan, atau bahasa lainnya demam panggung. Tetap percaya diri, itu saja. Tenaga? Baik, sedikit mungkin saya tambahkan tips dari saudara Otto Lubang Gaol. Kalau saya menjalani ini berdasarkan pengalaman yang saya jalani selama 2 tahun mengikuti ini di Singapura. Yang pertama, kita mencintai pemadam kebakaran dulu. Yang kedua, kita punya kemauan. Selebihnya bicara nanti kita bisa atau enggak secara fisik maupun materi lomba yang akan kita ikuti, itu proses sewaktu kita masuk karantina nanti. Intinya kita punya kemauan dulu. Itu sebenarnya untuk bisa. Tapi untuk selanjutnya, setelah kita udah punya kemauan, kita sudah terpilih di situ, selanjutnya tentu pembinaan fisik memang sangat berat. Bahkan saya dulu merasa kalau saya memposisikan diri seolah-olah saya belum merdeka, karena dengan beratnya pola latihan kita ya, sehari kita lari 6,5 km sehari, setiap hari tuh. Belum lagi nanti sore berenang 1,5 sampai 2 km. Belum pakai fire jacket, trouser di siang hari, sama juga 6,5 km larinya. Setiap siang bolong habis ini ya, habis apa ya, jam-jam 1 lah, jam 1 siang Berlari di Ciracas harus lari, dan itu harus kami ikuti apa instruksi pelatih waktu itu, Pak Sunario. Pak Sunario. Iya, pelatih hebat. Berdasarkan itu saya pengalaman dari 2018 ke 2019, walaupun usia saya waktu itu udah 37 tahun, istilahnya saya masih masuk di 2019 di semifinal. Bahkan sebenarnya menurut saya ada miss di situ, di panitia sana. Sebenarnya 2 orang yang masuk ke final, tapi karena mungkin peraturannya bagaimana, ada yang bilang satu negara jangan masuk ke 2 orang masuk ke final, sehingga ya namanya kita bahasanya juga waktu itu kendala juga ya. Kendala kita mau ngomong apa, bahasa Inggrisnya ini itu cuma taunya yes no aja, ya udahlah. Yang penting pokoknya 1 orang aja yang ini, kita waktu itu udah sangat bahagialah yang pasti. Itu aja mungkin. Yang jelas kalau mau menduduki podium Braveheart untuk tingkat provinsi DKI ini harus mau mengikuti permainan fisik yang berat, karena itu salah satunya. Kalau kita nggak mendukung secara fisik untuk mengikuti kegiatan Braveheart ini, kita memahami materi tetapi secara fisik kita tidak mau membina, menurut saya sama aja, nanti pertengahan akan kegantung juga di Komando Corona. Karena termasuk namanya Braveheart, kalau biasa kita bilang nerakanya itu ada di Komando Crawl, itu jalur neraka. Kalau biasa pemain-pemain Braveheart bilang itu jalur nerakanya. Makanya kalau fisik nggak memadai ya pasti akan jadi kayak apa? Kalong ketembak ya. Kalong ketembak. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang jelas secara fisik harus sehat. Siap. Terus kemauan itu yang pertama. Kemauan itu harus besar. Kemauan pengen bisa. Jakarta Firefighter Challenge Braveheart. Ewako, ewako, rilak.